Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam, bi ni'matil iman, bi ni'matil ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube PC Muslimat Nahdlatul Ulama Tulung Agung yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema kejujuran sebagai buah dari keimanan. Kejujuran adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kalau iman secara bahasa artinya adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan iman secara istilah artinya adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Iman yang benar akan melahirkan amal soleh. Salah satu dari buah dari keimanan adalah kejujuran. Siddiq, dapat dipercaya. Orang yang beriman yakin bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Karena keyakinan inilah maka tidak ada yang berani untuk berbohong ataupun berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ibadah puasa kita dilatih untuk jujur. Tidak ada manusia yang tahu apakah kita ini benar-benar puasa ataupun tidak. Tapi dalam keimanan ada yang namanya buah dari keimanan kejujuran. Yang akhirnya kita yakin walaupun orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat apa yang kita lakukan. Kejujuran harus terus melekat dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam pekerjaan, dalam memegang amanah, dalam berbicara, dan dalam mengambil keputusan. Karena banyak kehancuran terjadi dikarenakan hilangnya kejujuran. Ketika para pemimpin tidak jujur, lahirlah kezaliman. Ketika pedagang tidak jujur, hilanglah kepercayaan. Ketika pekerja tidak jujur, rusaklah tanggung jawab. Dan ketika keluarga tidak jujur, maka hancurlah
keharmonisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang-orang yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran bukanlah hanya sekedar sikap sosial, akan tetapi kejujuran merupakan sebagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Artinya kejujuran merupakan ciri-ciri orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran mungkin memang berat di awal. Terkadang jujur membuat kita kehilangan keuntungan duniawi. Namun yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang jujur. Bisa jadi kita rugi di mata manusia, tapi kita beruntung atau dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kejujuran dari hal-hal yang kecil. Jujur dalam berbicara walaupun pahit rasanya. Jujur dalam bekerja walaupun tidak ada yang mengawasi. Jujur dalam berjanji walau sulit ditepati. Dan jujur dalam niat walaupun tidak ada yang memuji. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan termasuk juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang siddiq, dan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam kejujuran, dan dicatat sebagai orang-orang yang siddiq dan dikumpulkan kelak nanti di surganya Allah bersama mereka. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.